Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah teman-teman sekalian, pada hari ini kita bisa jumpa kembali untuk kita memperkenalkan bersama tentang mata kuliah sejarah pendidikan Islam. Nah, jadi sejarah pendidikan Islam ini berada di semester 2 dan jumlah SKS-nya adalah 2. Sedangkan dosen pembinanya atau dosen pengampunya adalah saya sendiri. Oke, yang pertama yang akan kita bahas di sini adalah mata kuliah ini dirancang untuk memberikan kemampuan metodologi, yaitu kemampuan metodologi sangat dibutuhkan terutama untuk kajian-kajian sejarah pendidikan Islam, baik dalam arti kelembagaan maupun aktivitas pendidikan. Dan juga bersifat wawasan tentang sejarah pendidikan Islam merupakan bekal penting bagi calon sarjana pendidikan Islam terutama untuk memahami tahap-tahap perkembangan pendidikan Islam, dan juga ini juga menjadi modal kalian ketika nanti mengajar di madrasah, karena salah satu mata pelajaran di madrasah itu adalah sejarah kebudayaan Islam. Pendidikan Islam sekarang sebagai suatu kesinambungan sejarah masa lalu masih terus akan bergerak ke depan hingga menemukan bentuk yang ideal. Terus berbagai bentuk pendidikan Islam yang ada sekarang mungkin sesuai untuk kebutuhan sekarang. Tapi bahkan mungkin keberadaannya diterima dengan terpaksa oleh masyarakat Islam karena belum ditemukannya bentuk yang mereka harapkan. Ya, namanya pendidikan ada yang cocok, ada yang tidak. Manusia akan selalu mencari sehingga dia menemukan sebuah konsep pendidikan yang pas menurut dia. Lalu yang ketiga, pengetahuan sejarah mempunyai arti penting di sini terutama untuk turut membantu mengarahkan perubahan bentuk pendidikan Islam ke depan sesuai dengan harapan masyarakat Islam. Jadi mata kuliah ini sebagai modal awal kita untuk mengenal dan juga penghayaan kita sebagai calon guru pendidikan agama Islam. Dari perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan memiliki wawasan serta kemampuan metodologis dalam merekonstruksi sejarah pendidikan Islam. Jadi sebagai pengetahuan kalian. Nah, di pertemuan yang pertama kita akan bahas tentang orientasi hak dan kewajiban mahasiswa. Nah, tentunya kalian sebagai mahasiswa dan saya sebagai tutor, fasilitator, dan juga dosen mempunyai hak dan kewajiban. Pada kuliah ini, mahasiswa mendapatkan penjelasan tentang hak dan kewajiban. Hak mahasiswa adalah mendapatkan bimbingan sesuai mata kuliah yang diprogramkan serta mendapatkan nilai. Bimbingan kepada mahasiswa diberikan di dalam dan di luar kelas dalam bentuk konsultasi Nilai didapatkan setelah menunaikan semua kewajiban serta memenuhi standar kelulusan. Gitu ya. Selanjutnya, di pertemuan yang kedua kita akan belajar tentang pengantar ilmu sejarah pendidikan Islam di Indonesia. Topik ini membahas tentang pengertian sejarah pendidikan Islam serta metodologi kajian sejarah pendidikan Islam. Kalau saya boleh menyarankan sebuah judul buku, ya bukunya Khazin tentang jejak-jejak pendidikan Islam di Indonesia, punya UMM Malang Press, dan juga bukunya Kunto Wijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah Yogyakarta. Oke, selanjutnya di pertemuan ketiga kita akan membahas tentang Islamisasi dan terbentuknya institusi-institusi pendidikan Islam. Nah, Islamisasi di Indonesia ini membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Bahkan hingga sekarang Islamisasi belum selesai dan mungkin tidak akan pernah selesai. Islamisasi di Indonesia ini tidak saja melibatkan
institusi-institusi budaya, tapi juga institusi sosial dan institusi politik. Bagaimana dengan perkembangan institusi pendidikan Islam? Nah, kita akan membahas itu di pertemuan ketiga. Nah, di sini saya bisa menyarankan masih bukunya Khazin tadi tentang jejak-jejak pendidikan Islam di Indonesia. Atau juga boleh kalian membaca buku Ahmad Mansur, judulnya Menemukan Sejarah Wacana Pergerakan Islam di Indonesia. Di pertemuan keempat kita akan membahas tentang asal-usul dan perkembangan kelembagaan pesantren di Indonesia. Pesantren agaknya merupakan lembaga pendidikan yang tipikal Indonesia. Nah, jadi pesantren itu adalah lembaga yang endemik, kalau bahasanya, endemik yang khas punya orang Indonesia. Bagaimana asal-usul pesantren di Indonesia, bagaimana pula perkembangan kelembagaan pesantren itu. Nah, kita akan bahas di pertemuan keempat. Nah, pada pertemuan kelima adalah kita membahas tentang sistem pendidikan pesantren, tradisi dan proses pembelajarannya. Nah, pesantren ini adalah sebuah subkultur yang memiliki tradisi atau budaya yang tidak sama dengan budaya masyarakat sekitarnya. Pembelajaran di pesantren juga berbeda dengan model pembelajaran di sekolah. Nah, tentunya beberapa dari antum mungkin sudah merasakan pendidikan di pesantren, ada yang di salaf, pendidikan pondok salaf atau pondok klasik, ada juga pendidikan di pondok modern seperti Gontor contohnya, di Niah Putri, atau di pondok tahfidz sekarang yang lagi mulai berkembang banyak di mana-mana, Masya Allah, Alhamdulillah. Di pertemuan ke-6 atau materi kuliah yang ke-6 kita akan membahas tentang perkembangan madrasah di Indonesia. Sejarah madrasah di Indonesia ini berbeda dengan madrasah di Timur Tengah. Jadi antum harus pahami dulu madrasah di Indonesia dan madrasah di Timur Tengah. Kemunculan madrasah di Indonesia ini merupakan respon terhadap kondisi internal pendidikan Islam serta reaksi terhadap perkembangan sistem sekolah. Nah, jadi awal munculnya di madrasah di Indonesia ini karena kegelisahan orang-orang Islam tentang bagaimana sih pendidikan Islam ini kok bisa kalah. Dan juga sebuah reaksi reaksi spontan terhadap perkembangan sistem sekolah. Nah, bagaimana perkembangan kelembagaan dan sistem pendidikan madrasah kita akan bahas di pertemuan ke-6. Di pertemuan ke-7 kita akan membahas tentang perkembangan pelaksanaan pendidikan agama Islam di sekolah umum. Nah, pendidikan agama Islam yang dilaksanakan di sekolah umum ini hingga sekarang melewati sejarah yang panjang. Bahkan hingga masa kemerdekaan, pelaksanaan PAI, pendidikan agama Islam, selalu merupakan kebijakan politik. Meski secara yuridis pelaksanaan pendidikan agama Islam mendapatkan kepastian hukum, tapi komitmen pemerintah masih perlu dipertanyakan. Nah, kita nanti di pertemuan ke-7 ini kita akan membahas tentang perkembangan pelaksanaan pendidikan agama Islam di sekolah umum. Sehingga antum nanti punya pengalaman bagaimana pendidikan yang ada di pesantren, bagaimana pendidikan agama Islam di madrasah, bagaimana pendidikan agama Islam di sekolah umum. Di pertemuan ke-8, nah ini adalah kita membahas tentang kurikulum dan textbook pendidikan agama Islam di sekolah umum. Pendidikan agama Islam yang dilaksanakan di sekolah umum ini memiliki kurikulum tersendiri, berbeda dengan kurikulum PAI pada madrasah. Kalau di madrasah kan kita tahu ada 4 rumpun itu, ada sejarah kebudayaan Islam, ada akidah akhlak, ada fikih, ada hadis, Quran hadis itu ya. Nah, terus bagaimana sih pendidikan PAI dan juga textbooknya tentang pendidikan di sekolah umum nanti kita akan bahas di materi ke-8. Di pertemuan ke-9, nah ini kita akan bahas tentang figur kiai dan guru agama modern tentang proses pergeseran orientasi dan perannya. Jadi perkembangan Islam di Indonesia ini perkembangan Islam di Indonesia itu mengindikasikan adanya keterlibatan kiai. Jadi Islam ini bisa berkembang karena perannya kiai.
Mereka tidak hanya mengajar di pesantren, tetapi juga mengajar umat melalui sistem pendidikan luar sekolah yang ada di masyarakat. Adanya Diniyah Sore, ya kan, adanya MTA dan lain-lain sebagainya, itu peran kiai di masyarakat. Peran mereka sekarang ini khususnya dalam lembaga pendidikan formal, jalur sekolah digantikan oleh guru lulusan pendidikan formal dan bahkan yang bergelar sarjana. Jadi perannya kiai dulu kan biasanya tidak bertitel gitu ya. Kalau kita ke pondok-pondok pesantren, mereka menguasai disiplin ilmunya, menguasai namun tidak bertitel. Nah, seiring berkembangnya zaman, peran-peran mereka ini khususnya dalam lembaga pendidikan formal, jalur yang ada di sekolah itu digantikan oleh guru-guru lulusan pendidikan formal, bahkan yang bergelar sarjana. Nah, maka di pertemuan ke-9 ini kita akan membahas kiai dan guru agama modern tentang orientasi pendidikan. Nah, di pertemuan ke-10 kita akan membahas tentang kontribusi Muhammadiyah dalam pengembangan pendidikan Islam. Sebagai organisasi keagamaan, Muhammadiyah lebih mengedepankan ciri kecendikiaan atau peran Muhammadiyah dalam bidang pendidikannya. Konsekuensinya adalah Muhammadiyah lebih banyak berkiprah pada pendidikan umum daripada pesantren. Bagaimana asal mula kemunculan sistem pendidikan Muhammadiyah? Apakah kontribusi yang didapat disumbangkan Muhammadiyah melalui sistem pendidikan? Nah, ini kita akan bahas di pertemuan ke-10. Pada pertemuan ke-11 kita akan membahas tentang kontribusi Muhammadiyah dalam pengembangan pesantren. Nah, ternyata Muhammadiyah juga selain mengembangkan di dunia pendidikan, di dunia sekolah, Muhammadiyah juga berperan aktif dalam mengembangkan pesantren. Sebagai organisasi keagamaan, Muhammadiyah juga membutuhkan lembaga pendidikan yang dapat menyiapkan kader-kader ulama. Konsekuensinya, Muhammadiyah juga mulai membangun lembaga pendidikan pesantren. Bagaimana asal mula pesantren Muhammadiyah? Bagaimana perkembangan pesantren Muhammadiyah? Contohnya di Jogja itu ada pondok pesantren Muhammadiyah Muallimin dan Muallimat. Ada juga MBS, Muhammadiyah Boarding School. Dan pondok-pondok ada kalau di Lampung ini ada di Metro, Pondok Pesantren Tanwir. Oke. Jadi di pertemuan ke-11 ini kita akan membahas tentang kontribusi Muhammadiyah dalam perkembangan pesantren. Di pertemuan ke-12 ini NU dan pelestarian tradisi pesantren. Nah, ada organisasi Islam besar juga melestarikan dan mengembangkan tradisi pendidikan, yaitu Nahdlatul Ulama. Nah, di pertemuan ke-12 ini kita akan membahas tentang Nahdlatul Ulama dan pelestarian tradisi pesantren. Sebagai organisasi keagamaan yang mengedepankan ciri keulamaan, NU hingga saat ini memiliki basis yang kuat di pesantren. Bagaimana tradisi kepesantrenan yang di lingkungan NU? Pelestarian seperti apakah yang dilakukan Nahdlatul Ulama untuk mempertahankan sistem pendidikan pesantren? Nah, ini kita akan membahas di pertemuan ke-12. Pada pertemuan ke-13 kita akan membahas tentang perkembangan pendidikan tinggi di Indonesia. Nah, dari awal kita sudah bahas madrasah, kita sudah membahas tentang sekolah umum, kita bahas juga tentang pesantren. Nah, di pertemuan ke-13 ini insya Allah kita akan membahas tentang perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. Pendidikan tinggi Islam di Indonesia. Pendidikan tinggi Islam di Indonesia terus mengalami perkembangan sejalan dengan tuntutan perkembangan masyarakat. Bahkan beberapa perguruan tinggi telah mengalami perubahan yang signifikan. Misalnya dari STAIN atau dari IAIN kini berubah menjadi universitas. Nah, kita akan membahas perkembangan pendidikan tinggi Islam di pertemuan ke-13. Karena di Lampung juga kan ada IAIN lalu berubah menjadi Universitas Islam Negeri. STAIN Metro berubah juga menjadi IAIN Juraisiwo. Oke, alhamdulillah. Di pertemuan ke-14 kita akan membahas tentang prospek masa depan pendidikan Islam di Indonesia.
Nah, di sini adalah pendidikan Islam yang tumbuh cepat di Indonesia ini disertai respek umat Islam tampak mempunyai harapan di masa yang akan datang. Apakah betul pendidikan Islam ini mempunyai prospek di masa yang akan datang atau sekedar menghibur diri aja? Di sini di pertemuan ke-14 kita akan melihat bagaimana sih prospek pendidikan Islam yang ada di Indonesia. Karena antum semua kan menjadi calon guru pendidikan agama Islam. Oke, di akhir dari video ini saya akan memberikan metode dan evaluasi dalam mata kuliah sejarah pendidikan Islam. Metode kuliah ini yang saya pakai adalah ceramah, dialog, diskusi, dan penugasan. Sedangkan evaluasi atau pengambilan nilai mata kuliah ini ditentukan dari partisipasi antum di kelas atau lewat daring kalau sekarang ya. Terus juga tugas, ada UTS, ada UAS. Nah, ini adalah bacaan wajib bagi kalian, silahkan nanti bisa dicari bukunya, kalau enggak dicari PDF-nya, insya Allah ada di online. Kalau enggak ada di buku perpustakaan, insya Allah ada semua ini. Ini buku-buku saya dapat di perpustakaan, silahkan kalian bisa mencarinya. Terima kasih dari Pariskal, mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.